yen wis mampir langsung naksir. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Bintang dari TV Budaya Jepara yang bekerja sama dengan Setipadi TV Semarang. Di sini saya sudah berada di depan Museum Kartini. Mau tahu sejarahnya? Yuk ikutin terus. Jepara pantai utara, ukirane jan istimewa. Yo diukir. Oke, sebelum kita masuk menjelajahi lihat-lihat museum di sini, kita wajib menggunakan hand sanitizer dulu ya, dan tentunya kita harus membeli tiketnya dulu. Berapa Mas harga tiketnya? 8.000. Sekarang kita udah dapat tiketnya nih. Yuk masuk. Oke pemirsa, di sebelah saya ini adalah Mas Andi selaku pemandu museum di sini. Mas, museum ini tuh didirikan pada tahun berapa? Oh ya, Museum Kartini Jepara didirikan pada tahun 1975 dan diresmikan 1977. Di saat itu mengenang jasa kepahlawanan Kartini. Oleh sebab itu diresmikannya itu bertepatan dengan Haul Kartini ya, tanggal 21 April seperti itu. Apa saja sih peninggalan Ibu kita Kartini yang ada di museum ini? Oh ya, untuk di Museum Kartini Jepara ini banyak koleksi peninggalan dari beliau. Cuma saya mau jelaskan kepada masyarakat sedikit memberikan kutipan bahwa Museum Kartini Jepara ini sebenarnya lebih ke museum universal. Jadi di sini terdapat benda-benda koleksi di era Ibu Ratu Kalinyamat, kakak kandungnya Kartini serta kerajinan. Jadi karena pertanyaan tentang Kartini, di sini terdapat beberapa koleksi dari Kartini berupa mesin jahit ataupun ruang kerja, kursi meja dan duplikat andong seperti itu. Baik pemirsa, kita lanjut aja yuk. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Yuk. Ya, untuk mesin jahit ini kebetulan ini adalah masterpiece dari ruangan pertama, Mbak. Jadi mesin jahit ini tuh satu-satunya mungkin bisa dikatakan peninggalan Ibu Kartini yang masih asli, karena kalau dibandingkan dengan koleksi yang lainnya itu sudah sebagian banyak sudah duplikat ya. Tapi kalau yang ini masih asli sampai sekarang masih bisa difungsikan. Mesin jahit ini dulunya itu adalah kepunyaan muridnya Ibu Kartini. Jadi sebagai murid dia berterima kasih, diibahkanlah mesin jahit ini kepada Kartini seperti itu. Baik pemirsa, kita lanjut yuk. Silakan. Mas, ini banyak frame-frame di sini tuh. Frame apa aja ya, Mas? Ya, jadi untuk frame ini adalah album Kartini, perjalanan Kartini dari mulai semasa Trinil kecil sampai Trinil menikah dengan Bupati Rembang, dengan suaminya yang menjabat sebagai Bupati Rembang. Jadi dalam album ini terdapat 3 serangkai. Pada saat Ibu Kartini berjuang itu dulunya tidak hanya sendirian, melainkan dibantu dengan adik-adiknya yang bernama Kardinah dan Rukmini. Di sini juga terdapat album yang pada saat itu Kartini sempat mengabadikan momen di mana beliau mengajarkan ilmu, pengetahuan, motivasi, mendidik karakter kepada pribumi dalam tanda kutip perempuan seperti itu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini kursi apa Mas? Ya, kalau untuk ini merupakan kursi dan meja peninggalan dari ayahnya Kartini, yang dulunya di kursi meja ini tuh Kartini sempat atau salah satu tempat di mana Kartini berdiskusi dengan ayahnya. Jadi di sini juga ada salah satu yang paling menarik ya. Tidak hanya kursi biasa. Jadi di sini terbuat susunan atau struktur dari kursi ini kita bisa lihat antara sandar tangannya sama mohon maaf tempat duduk untuk persinggahan ini dibuat lebih tinggi. Ini menandakan kasta seorang bangsawan itu derajatnya lebih tinggi daripada yang bukan dari keturunan bangsawan seperti itu. Dan itu yang bisa menempati hanya Kartini dan keluarganya karena dalam tanda kutip beliau keturunan bangsawan seperti itu. Nah, ini saya mau bercerita juga, Mbak, tentang duplikat andong. Sebenarnya ini duplikat ya. Jadi untuk kereta pernikahan kirap Kartini itu sudah nggak ada sebenarnya, sudah hancur karena dimakan usia. Jadi dulunya ini andong ini digunakan untuk Hari Kartini mengingat jasa kepahlawanan Kartini di Kabupaten Jepara sering diadakan kirap dan dulunya menggunakan andong ini nih. Andong ini dibuat sedemikian rupa disamakan dengan andong kirap pernikahan Kartini pada saat beliau menikah dengan Bupati Rembang seperti itu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi yuk. Yuk.
Ya, kita setelah masuk dari ruangan pertama, kita masuk ke ruangan yang kedua ini, Mbak. Monggo, Cikidot, silakan. Ternyata ada beberapa ruangan pemirsa. Yuk ikutin terus. Nah, ini untuk ruangan kedua khusus ruangan apa nih Mas? Ya, kalau di ruangan yang kedua ini kita terlepas dari konteks Ibu Kartini, di ruangan kedua ini kita menceritakan tentang Jepara kuno. Apa aja nih Mas? Kok ada tulang besar banget ini? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk berbicara tentang ikan atau fosil ini sebenarnya ini tambahan ya, landmark. Jadi sebenarnya kita di sini lebih ke menceritakan guci, mangkok, piring kuno di era Ibu Ratu Kalinyamat. Jadi kalau untuk ini merupakan spesies ikan paus, Mbak, karena Jepara sendiri kan terkenal dengan beberapa penemuan ikan-ikan besar, dan kebetulan spesies ikan terbesar yang pernah ditemukan di Kabupaten Jepara bisa ditaruh di Museum Kartini ini yang dengan panjang ukurannya pada saat itu 16 meter, seperti itu. Iya, ini apa nih Mas? Kok besar banget? Ada dua gitu. Iya, Bisa dijelaskan? ya, kalau ini namanya jambangan. Jambangan itu sebenarnya lebih ke bak mandi sih oleh bangsa Cina di era dulu, dinamakannya jambangan. Untuk jambangan ini juga terbuat dari tanah liat juga, seperti itu. Ada perbedaan jambangan satu dengan jambangan yang lainnya itu berupa motif. Kalau motif yang yang saya pegang, ini ada bermotifkan naga. Ini melambangkan simbol bak mandi ini difungsikan untuk mandi seorang laki-laki. Kesatria itu kan diibaratkan seekor naga ya. Iya. Dan juga di sini ada yang bermotif burung. Jadi mungkin Mbak Bintang yang berhak mandi di sini ya. Karena ini adalah simbol dari keagungan atau keanggunan ya, anggunan seorang perempuan. Iya, Jadi Mbak iya. Bintang yang pas di sini. Gitu. Kita lanjut kemana Mas? Kita mungkin bisa next ke ruangan yang ketiga. Oke. Seperti itu, monggo. Yuk kita lanjut ke ruangan yang ketiga. Yuk, let's go. Yen wis mampir langsung naksir. Meja lan kursi, jaga omah, lemari ukir-ukiran. Sopo mriksani, manduk-manduk, atine langsung kepranan. Jepara kudane resik, rakyate makarya becik. Ya diukir, monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Jepara pantai utara, ukirane jan istimewa. Yo diukir, monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Jalan kursi, jaga omah, lemari ukir-ukiran. Sopo mriksani, manduk-manduk, atine langsung kepranan. Jepara kudane. Nah, oke pemirsa, kita menuju ruang 3 yaitu ruang apa Mas? Ruang Darussalam. Nah, Darussalam ini berartikan perdamaian, Mbak, gitu. Mau tahu? Penasaran? Yuk ikutin terus. Oke Mas, bisa dijelaskan? Nah, oke Mas, bisa dijelaskan ini? Ada andong, ada figura juga di sini. Ya,
Jadi sebenarnya ruangan Darussalam ini ruangan yang menceritakan tentang kakak kandungnya Kartini yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Jadi beliau ini merupakan salah satu orang yang paling disegani oleh Bu Kartini, atau gimana ya, salah satu orang yang istilahnya sangat berpengaruh lah terhadap Nusantara ini. Karena sisi lain, walaupun beliau ini merupakan kakak kandungnya Kartini, beliau ini juga merupakan guru besar, guru spiritual Bung Karno. Darussalam ini, perhatikan perdamaian, itu merupakan salah satu ruangan atau bangunan yang pada kala itu didirikan Sosrokartono di Bandung guna untuk perpustakaan dan sekolah kecil seperti itu dinamakan Darussalam. Nah, kalau ini banyak Mbak Bintang bisa lihat ruang pengobatan. Iya. Jadi sebelum kita mengkutip jauh tentang Sosrokartono, saya mau berikan sedikit literasi tentang Sosrokartono ya Mbak ya. Sosrokartono itu merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktorandes. Beliau sekolah ada di Leiden University Belanda, menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. Gimana menurut Mbak Bintang? Keren. Keren pemirsa. Oke. Dan Sosrokartono itu di masa sepuhnya atau waktu beliau kembali ke Indonesia, beliau lebih memilih mendirikan sekolah dan perpustakaan di Bandung. Salah satu kiprahnya beliau bisa mengobati orang yang sakit dengan cara minum segelas air putih saja Mbak Bintang. Gimana? Mengobati sakit? Enggak ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, Mbak Bintang, di sini kita juga bisa lihat ruang meditasi dari Sosrokartono. Jadi beliau itu mungkin bisa dikatakan Islam tapi masih belum bisa meninggalkan adat kebudayaan Jawa, mungkin bisa dikatakan Islam kejawen Mbak Bintang. Seperti Masih itu. kental dengan adat Jawa ya? Iya, betul sekali. Karena kan nggak dipungkiri dan menampik juga bahwa orang zaman dulu kan masih kental tuh dengan adat kebudayaan Jawa seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mbak Bintang, kita di sini bisa lihat kursi dan meja ini merupakan peninggalannya Sosrokartono yang dulunya ditempatkan di Bandung. Jadi kursi ini masih asli, kita bisa lihat rotanya, kayunya semua ini masih asli, Mbak. Jadi mungkin kalau usianya lebih tuaan Mbak Bintang dengan saya ditambah itu masih tuaan ini ya. Ini sekitar tahun berapa berarti? Ini mungkin bisa dikatakan setelah jurnalis Perang Dunia Kedua, mungkin sekitar 1946-47-an ya, setelah kemerdekaan seperti itu, Mbak Bintang. Wow. Ya, luar biasa Masih sekali. awet banget ya? Iya, masih awet, benar sekali. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, Mbak. Ini lukisan siapa, Mas? Jadi sebenarnya untuk lukisan-lukisan yang ada di Museum Kartini ini merupakan lukisan karya Bapak almarhum Waluyo Hadi. Cuma untuk yang ada di depan saya ini adalah Aryo Condronegoro IV, Mbak. Jadi beliau ini merupakan kakeknya Kartini yang menjabat sebagai Kesultanan Demak Bintoro pada kala itu. Jadi beliau dilantik di Kudus tapi ditempatkannya di Kesultanan Demak Bintoro. Seperti ini menjabat bupati sangat muda karena masih di usia 25 tahun. Seperti itu. Jepara kutha ukiran sing tresno nyang kabudayan ya diukir monggo mampir yen wis mampir langsung naksir Jepara pantai utara kirane jan istimewa. Nah, kalau ini Mbak Bintang, kita bisa lihat di sini ada lukisan ayah kandungnya Kartini yang bernama Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara pada kala itu, serta ibu kandungnya Ibu Kartini yang bernama Ibu M.A. Ngasirah. Jadi ada cerita yang unik di era dulu, jadi menceritakan tentang M.A. Ngasirah ya. Jadi Mas Ayu Ngasirah ini merupakan salah satu
pencetusan ide Kartini sebagai emansipasi itu bahannya dari beliau. Kenapa demikian? Kita bisa lihat dulunya hubungan ibu kandung dengan anak, walaupun itu adalah ibu kandung dengan anak, karena beliau bukan dari keturunan bangsawan, sehingga ada sekat dan batasan. Dan dulunya Ibu Kartini pada saat mau memanggil Mas Ayu Ngasirah ini nggak boleh ibu, iyu seperti itu. Jadi sangat sadis, peraturan yang atau kebudayaan-kebudayaan yang mungkin belum bisa memanusiawikan pada umumnya ya. Jadi di sini tercetuslah ide Kartini untuk emansipasi, salah satunya membebas karakterkan adat kebudayaan yang memutus genetik itu ingin dipecah, salah satunya seperti itulah. Monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Meja lan kursi, jaga omah, lemari ukir-ukiran. Sopo mriksani, manduk-manduk atine langsung kepranan. Jeporo kudane resik, rakyate makarya becik. Yo diukir, monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Jeporo pantai utara, ukirane jan istimewa. Yo diukir, monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Baik pemirsa, saya Bintang dari TV Budaya Jepara dan Stipari TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta budaya Nusantara. Meja lan kursi, jaga omah, lemari ukir-ukiran. Sopo mriksani, manduk-manduk atine langsung kepranan. Jeporo kudane resik, rakyate makarya becik. Yo diukir, monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir. Monggo mampir, yen wis mampir langsung naksir.